Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 dari kelas PMI 2B. Saya akan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Aisyah Febrianti. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah Al-Quran, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk jawaban pertanyaan nomor satu ini, yaitu datang kepadanya suara seperti gemerincing, lonceng, dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor kesadaran, hingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat buat Rasulullah SAW. Dengan cara ini, maka ia mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Untuk cara yang kedua adalah malaikat menjelma kepada Rasulullah SAW sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara yang demikian itu lebih ringan dari cara yang sebelumnya karena adanya kesesuaian antara pembicara dan pendengar. Rasulullah SAW merasa senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Kemudian kita akan ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa alasan para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu selain Al-Quran, dan cantumkan dalilnya. Sebenarnya alasan para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran karena ada beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, pelarangan penulisan hadis terjadi jika hadis ditulis dalam lembaran yang sama bersama Al-Quran. Kedua, pelarangan penulisan hadis terjadi saat wahyu Al-Quran masih turun karena Nabi takut tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Ketiga, pelarangan penulisan hadis terjadi karena Nabi takut kaum muslimin akan sibuk terhadap hadis, kesibukannya melebihi kesibukannya terhadap Al-Quran. Untuk yang keempat, pelarangan penulisan hadis dikhususkan untuk yang mempunyai hafalan yang kuat dan dibolehkan jika tidak memiliki hafalan yang kuat. Larangan penulisan hadis ini diperkuat dengan dalil diceritakan dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan para filsuf Muslim terhadap wahyu Al-Quran? Pertama ada Syekh Muhammad Abduh. Setelah menukil definisi wahyu yang umum dikenal dengan pesan Tuhan, ia mengemukakan pendapatnya seraya mengatakan, "Adapun pendapat kami tentang wahyu, kami katakan bahwa ia adalah pengetahuan atau irfan yang didapati seseorang dalam jiwanya dengan dibarengi keyakinan bahwa ia datang dari sisi Tuhan, baik dengan perantara ataupun tidak." Adapun yang pertama, atau yang dengan perantara suara yang sampai ke pendengarannya atau dengan lainnya. Kedua ada tokoh Muhammad Iqbal mengistilahkan wahyu dengan kondisi batin dan kesadaran batin yang memiliki kesatuan esensi dengan pengalaman agama dan pengalaman batin lainnya. Selanjutnya ia menuturkan, dapat dikatakan bahwa seorang nabi memiliki kesadaran dan pemahaman batin semacam ini, di mana pada kondisi ini pengalaman kesatuan mempunyai kecenderungan padanya melewati batasannya. Dari sisi kualitas, pengalaman batin tidak berbeda dengan pengalaman kenabian. Kemudian ada tokoh Saurus mengatakan, kenabian adalah sejenis pengalaman dan kasyif dan seterusnya. Nabi juga adalah manusia. Agama adalah konklusi pengalaman-pengalaman individual dan solusinya, dan individual dan sosialnya. Sekarang ini pada masa kegaiban atau ketiadaan Nabi, pengalaman-pengalaman dalam batin dan di luar dirinya pun harus terus berlanjut. Kemudian yang terakhir, Mujtahid Syubastari mengatakan, wahyu adalah semacam pengalaman keagamaan. Sebagian lainnya menuliskan
wahyu adalah sebagian dari pengalaman keagamaan dan seterusnya menurut prinsip agama-agama tauhid. Wahyu memiliki satu arti, yaitu pengalaman ketuhanan. Oleh karena itu, minimal ia dapat dikatakan sebagai salah satu misdak dari pengalaman keagamaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja keutamaan dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah keutamaan nuzulul Quran adalah malam istimewa diturunkannya Al-Quran. Malam nuzulul Quran adalah malam yang istimewa bagi umat Islam, karena di dalam malam ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Kita pedoman serta petunjuk yang dapat mengarahkan kehidupan umat manusia telah diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Melalui beliau, umat Islam dituntun untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan nuzulul Quran yang lainnya adalah malam yang penuh berkah. Malam diturunkannya Al-Quran merupakan salah satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Kemudian yang lainnya tentang keutamaan nuzulul Quran adalah banyak malaikat yang turun. Sama halnya dengan malam Lailatul Qadar, para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi pada malam nuzulul Quran ini. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Qadr ayat 4, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril serta dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut menandakan banyaknya berkah yang turun. Kemudian untuk keutamaan Lailatul Qadar kurang lebih sama dengan nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Hal ini didalili dengan surat Al-Qadr ayat 1-5, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran merupakan kitab suci paling mulia dan abadi, bahkan keabadiannya telah dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Di dalamnya terdapat penjelasan serta petunjuk bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam terpenting bagi bulan Ramadan dan disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama pun berpendapat bahwa siapapun yang beramal saleh pada malam Lailatul Qadar, maka dirinya memperoleh pahala serta dengan melakukannya selama 1000 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat, sama seperti malam nuzulul Quran tadi, didalili dengan surat Al-Qadr ayat 4, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kemudian yang keempat adalah keselamatan. Masih lanjutan dari penjelasan surat Al-Qadr. Di malam Al-Qadr, Allah tidak menetapkan sesuatu melainkan hanya keselamatan yang menyertai hingga terbit fajar atau waktu subuh. Maksud malam itu berarti setan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan keburukan. Dan yang kelima adalah istimewa bagi umat Muhammad SAW. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini hanya berlaku bagi golongan pengikut Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Malik dalam Al-Muwatta'nya, Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelum yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama, sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Baiklah, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Adakah riwayat yang mengungkapkan peringatan hati-hati dalam menjelaskan masalah asbab an-nuzul? Ada sebuah riwayat dari Al-Wahidi. Dia berharap agar setiap orang berhati-hati dalam menjelaskan masalah asbab an-nuzul atau riwayat turunnya ayat Al-Quran yang disandarkan kepada
Rasulullah SAW. Dia berkata, tidak halal berpendapat mengenai asbab nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahasnya tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Al-Wahidi menentang para ulama di zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul. Bahkan ia menuduh mereka pendusta dan mengingatkan akan ancaman Allah. Al-Wahidi berkata, sekarang setiap orang suka mengada-ngada dan berbuat dusta. Ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Tegas Al-Wahidi dalam Mabahits fil Ulum Al-Quran karya Subihi As-Salih. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan apakah kita wajib tahu mana ayat pertama dan ayat terakhir yang turun. Imam Abu Bakar Al-Bakilani sebagaimana dikutip Syekh Manal Al-Qatan dan juga Imam Badruddin Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan, bahwa mengetahui ayat pertama dan terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah kewajiban agama. Dalam arti lain, bahwa kita tidak dituntut untuk mengetahui mana ayat yang pertama dan mana ayat yang terakhir turun. Kita tidak berdosa jika kita tidak tahu mana ayat pertama dan mana ayat yang terakhir turun. Tetapi kita berdosa jika tidak mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tegasnya Imam Abu Bakar Al-Bakilani. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, mengapa surah Ar-Rum disebut surah Makkiyah, sementara di dalam Sunan Al-Tirmizi disebutkan bahwa surah tersebut diturunkan setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Untuk jawabannya adalah sebagian mufasir dan ulama ulum Quran baik dari yang kalangan Sunni dan Syiah meyakini bahwa surah Al-Rum itu adalah surah Al-Makkiyah atau diturunkan di Mekah, kecuali ayat 17 dan 18. Surah ini yang diturunkan di Madinah. Adapun riwayat yang disinggung dalam pertanyaan disebutkan di salah satu kitab Sahih Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa surah Al-Rum adalah surah Madaniyah. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id, tatkala kaum muslim ikut serta dalam perang Badar, pasukan Romawi juga menang atas pasukan Persia. Kemudian orang-orang beriman takjub, lalu turunlah ayat yang menyatakan Alif Lam Mim Ghilabatir Rum. Artinya Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi hingga binasrillah, karena pertolongan Allah. Selanjutnya Tirmizi berkata, Nasr bin Ali membaca awal surah Al-Rum dengan golabat atau dalam bentuk aktif atau maklum. Demikian juga Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis gharib dan hasan. Riwayat yang dalam pandangan Tirmizi sendiri merupakan gharib bersumber dari perbedaan bacaan yang dibaca dalam bentuk aktif, yang dalam hal ini menjelaskan kemenangan orang-orang Roma setelah hijrah, bukan kekalahan mereka sebelum hijrah. Namun riwayat ini tidak begitu banyak memiliki pendukung. Ibnu Ansyur, salah seorang mufasir Ahlu Sunnah pada abad ke-14 berkata, hal demikian adalah ucapan yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Demikian juga tiada seorang pun mufasir Ahlu Sunnah yang menerima ucapan ini. Atas dasar itu, sesuai dengan riwayat dan bacaan masyhur yang memandang ayat gulibat dibaca secara pasif, dapat disimpulkan bahwa surah Ar-Rum adalah surah Makkiyah dan sejalan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Sebutkan salah satu cara Rasulullah dalam mengumpulkan Al-Quran. Salah satu cara Rasulullah SAW mengumpulkan Al-Quran adalah dengan cara penulisan, yaitu dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Selain ditempuh lewat jalur hafalan,
juga dilengkapi dengan tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Menurut riwayat, para penulis beliau 26 orang, bahkan ada yang meriwayatkan 42 orang. Adapun beberapa faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi yaitu: pertama, membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kedua yaitu mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Karena bertolak dari hafalan, para sahabat saja tidak cukup karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Adapun tulisan akan tetap dipelihara walaupun pada masa Nabi. Al-Quran tidak ditulis di tempat tertentu susunan atau tertib penulisan. Al-Quran itu tidak menurut tertib nuzulnya. Tetapi setiap ayat yang turun dituliskan ditempatkan penulisan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Zarkashi, Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia tidak berubah pada setiap waktu. Oleh karena itu, penulisan kemudian dilakukan sesudah Al-Quran selesai semua turun, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang nomor 9. Apa hikmah dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau sab'u ahruf? Hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikannya. Kedua, bukti kemukjizatan Al-Quran bagi kebahasaan orang Arab. Al-Quran banyak mempunyai pola susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama naluri mereka dan lahjah kaumnya, tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan. Tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Yang ketiga adalah kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istimbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 10. Bagaimana adab membawa Al-Quran yang benar sesuai ajaran Islam? Yang pertama, membawa dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun kecil. Ada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seperti hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap kali akan membawa atau memegang Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu, karena Al-Quran sejatinya kitab yang sangat suci. Jadi jika kita tidak memegang melalui wudu terlebih dahulu, atau bagi perempuan yang sedang menstruasi, diharamkan memegang Al-Quran. Kedua, memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Dalam memegangnya pun dianjurkan untuk memegang dengan tangan kanan agar kita lebih menghormati kesucian dari Al-Quran. Ini seperti ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang yang kita sayang. Tentu kita akan memberikan dengan tangan kanan. Nah, begitulah dengan kita memegang Al-Quran. Yang ketiga adalah membawa separas bahu. Untuk membawa Al-Quran pun tidak sama dengan kita membawa buku pelajaran, novel, majalah, maupun sejenisnya, yang bisa kita bawa sesuai keinginan kita. Tentu dalam membawa Al-Quran harus separas bahu atau sejajar dengan bahu. Yang keempat, saat membawa Al-Quran disunahkan mendekapkan dengan tangan kanan.
Walaupun sunnah, tentu hal ini juga sangat penting. Memegang Al-Quran hendaklah mendekapkan atau menempelkannya pada dada, seperti halnya saat kita memeluk foto orang yang kita cinta, tidak seperti saat kita memegang buku biasa. Kemudian yang kelima adalah badan harus bersih, lingkungan harus bersih dan dari kotoran dan najis. Hal ini berarti kita dilarang keras bagi membawa dan membaca ayat suci Al-Quran dalam kamar mandi ataupun kamar kecil serta tempat-tempat yang kurang terhormat lainnya. Yang keenam, memakai pakaian yang menutup aurat. Hal ini juga sangat penting karena kita tidak boleh menggunakan pakaian sembarangan. Tentulah pakaian yang digunakan harus sopan dan menutup aurat. Yang ketujuh adalah duduklah dengan sopan saat memegang atau membaca Al-Quran. Posisi Al-Quran harus lebih tinggi daripada lutut. Kemudian pertanyaan yang ke-11, apakah Nabi menetapkan pengetahuan munasabah yang bersifat ijtihadi? Adakah kewajiban kita untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat? Jawabannya adalah Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menemukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi para peminat munasabah. Yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat, menentukan tingkat uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungannya atau tidak. Setelah kita memahami uraian-uraian ayat, maka kita mulai menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat ini mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, dalam mengambil kesimpulannya, hendaklah memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa perbedaan antara tafsir dan takwil. Untuk perbedaannya ada 5. Yang pertama adalah tafsir lebih banyak digunakan pada lafaz dan mufrodat, sedangkan takwil lebih banyak digunakan pada jumlah dan makna-makna. Yang kedua, tafsir apa yang bersangkut pautan dengan riwayat, sedangkan takwil apa-apa yang bersangkutan paut dengan dirayah. Yang ketiga, tafsir menjelaskan secara detail, sedangkan takwil hanya menjelaskan secara global tentang apa yang dimaksud dengan ayat itu. Keempat, takwil menjabarkan kalimat-kalimat dan menjelaskan maknanya, sedangkan tafsir menjelaskan secara dengan sunnah dan menyampaikannya pendapat para sahabat dan para ulama dalam penafsiran itu. Yang kelima, tafsir menjelaskan lafaz yang zahir, ada kalanya secara hakiki dan ada kalanya secara majazi. Sedangkan takwil menjelaskan lafaz secara batin atau yang tersembunyi, yang diambil dari kabar orang-orang yang soleh. Demikianlah presentasi yang saya lakukan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.